Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Arditya Ibrahim. NIM 2110111. Prodi S1 Keperawatan kelas 1A tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah IBD, yaitu tentang fraktur terbuka. Definisi fraktur. Pengertian fraktur. Fraktura atau patah tulang adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah, sehingga mengubah bentuk tulang. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya tekanan kuat pada tulang atau karena kondisi tulang yang melemah seperti osteoporosis. Tulang yang retak atau patah dapat terjadi di area tubuh manapun. Namun, kasus ini lebih sering terjadi di beberapa bagian tubuh, seperti patah tulang selangka atau bahu, patah tulang tangan, termasuk pergelangan tangan dan lengan, patah kaki, termasuk tungkai dan engkel, patah tulang belakang, serta fraktur pinggul. Fraktur terbuka. Fraktur terbuka adalah salah satu kegawat daruratan dalam ortopedi, ditandai dengan hilangnya kontinuitas tulang, adanya luka terbuka, serta tulang terpapar dengan lingkungan luar sehingga memiliki resiko tinggi terjadinya infeksi. Luka terbuka disebabkan oleh serpihan tulang yang menembus kulit saat cedera. Next. Fraktur terbuka tibia. Tulang tibia atau tulang kering. Kaki bagian bawah terdiri dari dua tulang, tibia dan fibula. Tibia adalah berukuran lebih besar dan mendukung sebagian besar berat badan dan merupakan bagian penting dari kedua sendi lutut dan sendi pergelangan kaki. Fibula, tulang betis, adalah tulang panjang yang terletak di laterak tibia, ukurannya lebih kecil. Next. Fraktur tibia merupakan tulang panjang yang paling umum retak dalam tubuh. Karena berada langsung di bawah kulit, sering ditemukan juga fraktur terbuka. Next. Etiologi atau penyebab. 1. Trauma. Trauma dibagi menjadi dua. 1. Trauma langsung. Benturan pada tulang mengakibatkan fraktur di tempat tersebut. 2. Trauma tidak langsung. Titik tumpu benturan dengan terjadinya fraktur berjauhan. 2. Fraktur patologis. Fraktur disebabkan karena proses penyakit seperti osteoporosis, kanker tulang, dan lain-lain. 3. Degenerasi. Terjadi kemunduran patologis dari jaringan itu sendiri, yaitu biasanya terjadi di usia lanjut. Next. Gejala. Gejala yang sering terjadi saat terkena fraktur terbuka adalah 1. Nyeri. 2. Ketidakmampuan untuk berjalan. 3. Deformitas dapat disebabkan karena pergeseran fragmen yang patah. 4. Krepitas, yaitu teraba adanya derik tulang. 5. Pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit terjadi akibat trauma dan pendarahan yang mengikuti fraktur. 6. Untuk kasus pada balita, fraktur incomplete atau sedikit bergeser. Ada tanda bengkak atau benjolan di lokasi yang patah. Next. Komplikasi. 1. Cedera pembuluh darah. 2. Malunion. 3. Infeksi. 4. Sindrom kompartemen, nekrosis avaskular.
6. Hemartrosis. 7. Penggumpalan darah. 8. Cedera pada organ atau jaringan di sekitarnya. 9. Pertumbuhan tulang terhambat. Next. Patofisiologi. Patofisiologi fraktur terbuka adalah terjadinya trauma langsung dengan energi tinggi, menyebabkan tekanan langsung pada tulang dan jaringan lunak. Hal itu menyebabkan terjadinya periosteal stripping dan kerusakan jaringan lunak sehingga terjadi fraktur. Biasanya bersifat komunitif yang merusak jaringan otot dan neurovaskular yang signifikan. Ketika terdapat luka terbuka, semua kontaminan di sekitar luka dan bahan asing dapat masuk ke dalam korteks intramuskular dan tulang sehingga komplikasi yang paling sering terjadi pada kasus fraktur terbuka adalah infeksi. Next. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan ronsen menentukan lokasi atau luasnya fraktur. 2. CT scan atau MRI dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan jaringan lunak. 3. Arteriogram dilakukan bila kerusakan vaskuler dicurigai. 4. Terapi. Fokus dari manajemen fraktur ini adalah meminimalisir deformitas angular, memulihkan kesejajaran sendi dan mencegah komplikasi. 1. Kasus fraktur pada balita dan kasus fraktur yang non-displaced tidak bergeser. Dapat dilakukan pemasangan short leg cast atau gips pendek. 2. Fraktur batang atau shaft dan displaced, manipulatif reduction dan pasang long leg cast gips panjang. Fraktur intraartikular memerlukan reduksi tertutup maupun terbuka dan fiksasi internal atau ORIF. Semua fraktur terbuka memerlukan tindakan operatif. Next. Pengobatan fraktur tibia. Sebelum memberi pengobatan, dokter akan mempertimbangkan beberapa faktor ketika mengobati patah tulang tibia, termasuk 1. Tingkat cedera dengan mempertimbangkan jumlah kerusakan pada jaringan lunak. 2. Alasan cedera. 3. Keseluruhan kesehatan dan riwayat medis. 4. Referensi pribadi. 5. Faktor lain seperti fraktur fibula. 1. Perawatan non-bedah dari patah tulang kering termasuk 1. Pemasangan gips. 2. Kawat fungsional yang memungkinkan gerak kaki Anda. 3. Obat pereda nyeri seperti obat anti-inflamasi. 4. Terapi fisik. 5. Latihan di rumah. 6. Splints. 2. Perawatan bedah dari patah tulang kering termasuk 1. Fiksasi internal. 2. Fiksasi eksternal. Next. Fase penyembuhan. Fase-fase dalam penyembuhan tulang dibagi menjadi 4 fase, yaitu 1. Fase inflamasi. Segera setelah terjadi patah tulang, terbentuk bekuan darah dalam subperiosteum dan jaringan lunak. 2. Proliferasi sel. Dalam sekitar 5 hari, hematoma akan mengalami organisasi, terbentuk benang-benang fibrin pada darah dan membentuk jaringan untuk revaskularisasi serta invasi fibroblast dan osteoblast. 3. Pembentukan kalus. Kalus mampu bereaksi terhadap gerakan
Di tempat fraktur, kalus berfungsi menstabilkan fragmen secepat mungkin, suatu prasyarat yang diperlukan untuk proses pembentukan jembatan tulang. 4. Remodeling. Tahap akhir perbaikan patah tulang meliputi pengambilan jaringan mati dan reorganisasi tulang baru ke susunan struktural sebelumnya. Next. Diagnosis keperawatan. 1. Nyeri berhubungan dengan jaringan tulang, gerakan fragmen tulang, edema, dan cedera jaringan. Alat traksi atau imobilitas, stres, ansietas. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan atau keletihan, ketidakkuatan oksigen, ansietas, gangguan pola tidur. 3. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan tekanan, perubahan status, metabolik, kerusakan sirkulasi dan penurunan sensasi dibuktikan dengan terdapat luka atau ulserasi. Kelemahan, tugor kulit buruk, terdapat jaringan nekrosis. 4. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, ketidaknyamanan, kerusakan muskuloskeletal, pembatasan aktivitas, dan penurunan kekuatan ketahanan. Lima, resiko infeksi berhubungan statis, cairan tubuh, respon inflamasi tertekan, prosedur invasi, dan jalur penusukan, luka atau kerusakan kulit, insisi pembedahan. 6. Kurang pengetahuan tentang kondisi prognosis dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan keterbatasan kognitif, kurang terpajang informasi. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Mohon izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.